Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa klik and subscribe ya. Dan selalu tunggu kehadiran-kehadiran kami untuk menampilkan sesuatu hal yang baru untuk kita persembahkan untuk Anda tentunya pemirsa podcast. Kalau kita bicara tentang kuliner, siapa coba yang gak kepingin jalan-jalan terus sambil kulineran? Atau tiba-tiba pernah nggak sih mengalami yang namanya jalan jauh, tiba-tiba di tengah jalanan itu lapar, pengen ngemil, pengen minum yang seger-seger, tempatnya juga strategis, terus juga masakannya steril. Oh, itu susah untuk kita dapat. Tapi enggak dong, saya sebenarnya berada di salah satu tempat yang nanti saya akan coba persembahkan untuk Anda. Di manakah tempat kuliner itu berada? Saya Budi Ramadan kembali untuk menemani Anda, di mana kita akan coba untuk memberikan Anda referensi tentang kuliner-kuliner yang ada di sekitaran Anda, nggak jauh-jauh. Nah, ini buat Anda warga situ Bondo, Bondowoso, Jember terutama ya, atau Lumajang. Nah, nggak ada salahnya karena ini tempat ada di tengah-tengah di antara situ Bondo, Bondowoso, Lumajang, Jember. Jember kotanya maksudnya ya. Karena ini benar-benar ada di perbatasan Jember ya. Gapura Jember tahu nggak? Dikit lagi. Apa coba? Cilbuk, betul. Alhamdulillah kali ini saya tidak sendiri. Saya berada bersama dua orang yang ini mereka ya, beliau-beliau ini adalah pemilik dari salah satu tempat kuliner yang nanti bisa Anda taste-nya bisa Anda rasakan, tempatnya bisa Anda nikmati, dan juga perjalanannya Anda juga bisa Anda buktikan ya. Kali ini sudah ada Pak Haji Sujono dan Ibu Haja Elo. Assalamualaikum Bu Haja, Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Wah, sebenarnya saya mau ucapkan terima kasih untuk ini silaturahmi kami untuk datang ke tempat Bu Haja dan juga Pak Haji. Terima kasih banyak. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliner nih Pak Haji, Bu Haja ya. Kalau kita bicara tentang kuliner, sebenarnya kan kuliner ini punya banyak taste ya, punya banyak rasa gitu. Kembali ke orangnya sebenarnya ya Pak Haji, Bu Haji ya, tentang bagaimana orang itu memilih kuliner. Dan kebetulan nih pemirsa, Pak Haji Sujono ini, beliaunya ini masih muda, dia itu suka jalan-jalan kemana-mana. Dan seorang Pak Haji Sujono ini bukan sembarang orang yang cuma jalan-jalan aja. Dia itu niatnya bukan piknik aja yang terus gelar tikar di pinggir pantai, duduk-duduk, tidur-tiduran kayak gitu, atau di gunung dia pendaki, enggak. Tapi dia itu kepo banget, kepingin tahu kalau ada kuliner yang baru. Apa tuh? Di mana aja dia pasti datangi. Gak percaya? Pak Suyono, gimana sih ceritanya? Bener nggak sih? Saya dapat informasi kalau Pak Suyono, Pak Haji ini benar-benar orang yang kuliner, orang yang suka ngejar masakan-masakan baru gitu. Atau kalau memang dengar ada masakan apa lagi, masakan itu masakan yang bikin geger orang, wah jadi penasaran. Bener nggak sih Pak Haji? Kayak gimana sih Pak Haji waktu muda? Memang benar, memang jiwa kami aja jiwa kuliner saya ke sana. Ini dimulai dari pribadi kami dari masih sekolah dasar. Jadi kuliner itu menjadi bahan pokok bagi kami karena untuk merasakan masakan itu kita harus hadir di tempat itu kan gitu. Jadi betul apa yang disampaikan bahwa kami memang jiwa kami jiwa kuliner. Jadi di mana ada masakan baik itu enak tidak enak, yang penting ada istilahnya teman, ada sahabat yang menyampaikan kalau di sana itu ada kuliner, saya yang jelas hadir di tempat kuliner itu masih muda saya, sehingga ketemu pada saat ini kepada Bu Ajah ini. Memang ini Bu Ajah kan alumni Sukorejo kayak Fawaid, ini kan termasuk jiwa ekonomi kan, ekonomi pesantren, sehingga mendapat titisan insya Allah dari pesantrennya untuk berusaha bertawakal untuk
mencari rezeki ini kan gitu. Pak Haji, menariknya sekali kalau Pak Haji waktu masih muda itu sampai kejar-kejaran lah dengan yang namanya kuliner itu ada di mana, Pak Haji kejar kuliner di mana. Itu seperti apa? Apa bayangan Pak Haji pada saat itu? Apa cuma sekedar mau ikut-ikutan aja? Atau emang benar-benar Pak Haji ini penasaran dan jangan-jangan nih Pak Haji punya inspirasi nih, kapan-kapan saya harus punya usaha kuliner juga. Nah, mungkin seperti itu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Sebenarnya masalah kuliner itu bukan saya ikut-ikutan temen, enggak. Saya ngajak temen. Jadi teman saya itu yang saya kenal saya ajak untuk makan di kuliner itu. Sehingga sampai situ Bondo, Bondowoso, sampai ke Arjasa, sampai ke pokoknya dulu yang ada kuliner itu saya hadir di situ kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak ikut-ikutan, tambah saya ngajak temen saya yang saya ajak makan kan gitu, sehingga meskipun kasihan teman saya tidak makan, saya mau makan sendiri kan gitu. Cerita sedikit Pak Haji tentang Pak Haji yang sampai ngejar-ngejar kuliner tuh. Kira-kira kemana aja pada saat itu? Ya pada saat itu ya dulu waktu itu saya ada di Mangle. Kalau kuliner yang di lingkungan kota ini sudah saya rasakan semua, baik itu jajan maupun istilahnya nasi kan gitu. Sehingga waktu dulu itu di Arjasa ada sate enak katanya, itu di Pertelon Arjasa. Itu kesana Pak Haji? Ya, saya ada kayak gitu udah kesana gitu. Saya ke sana. Iya. Sehingga di Bondowoso ada makanan, saya ke Bondowoso. Ke situ Bondo, bakso di terminal itu. Bondo juga. Sampai sana saya naik bis. Bakso di terminal. Hanya Iya. gara-gara ingin Gara-gara, sekali. iya. Jadi Anda niatkan untuk datang situ Bondo ke terminal dan ke bakso itu. Iya, ke bakso itu. Setelah itu pulang ya. Seperti itu Bang? Iya. Oke, setelah Anda beberapa kali mencoba, setiap kali Anda mencoba kuliner yang sudah mengobati penasaran Anda Pak Haji, sampai di rumah itu Anda apa yang Anda lakukan setelah puas aja, kenyang, tidur, atau bagaimana Pak Haji? Boleh dong bagi-bagi cerita. Pada saat itu apa yang dalam pikiran Pak Haji? Wah beli bahan nih, saya mau ngolah atau bagaimana, belajar deh. Kalau masalah itu, Gimana? kalau kita sekedar merasakan masakan, ya sekedar merasakan masakan dan cari anggap refreshing. Kalau kuliah kan bosan, jadi refreshing kemana-mana gitu. Setelah kuliah refreshingnya seperti itu. Seperti itu ceritanya. Jadi untuk inspirasinya sendiri, Pak Haji tahu nggak sih masakan mana enak nggak enak? Kalau menurut versi Pak Haji, makanan enak tuh seperti apa sih Pak Haji kalau dalam dunia kuliner, dan yang nggak enak itu seperti apa sih Pak Haji? Atau yang nggak enak yang hambar kali ya? Gimana Pak Haji? Kalau menurut Pak Haji loh ya? Menurut Pak Haji. Ada sambelnya menurut kami. Kalau menurut Pak Haji ada sambal, pokoknya semuanya udah enak. Iya, gitu. enak. Berarti Pak Haji penyuka pedas, Iya, gitu. Pedas. Oke. Nah, Bu Haja. Wah, ini Bu Haja. Kalau boleh tahu Bu Haja dari asli mana sih? Asli Jelbuk. Dari Jelbuk. Ini masuk Kabupaten Jember ya, Bu Haja ya. Dan selama ini Bu Haja untuk menekuni dunia kuliner itu seperti apa Bu Haja? Bu Haja sendiri itu punya memang ada titisan dari nenek moyang, dari atas-atasnya Bu Haja, Iya. pinter masak atau bagaimana? Bu Haja sendiri seperti apa? Memang ada titisan dari nenek, dari bapak, nenek dari ibu. Kedua-duanya memang. Dua-duanya. Keluarga Bu Haja dulu apakah memang dari dulu pedagang kuliner kah? Pedagang kuliner Mulai desa. dari kuliner apa? Apa memang sudah kuliner? Ini kan kita kebetulan warung Elok ini udah namanya warung, pasti nasi yang dijual ya, dan juga lauk-lauknya ya kan. Apakah dari dulu memang keluarga besar Bu Haji ini juga dulu kuliner, warung juga? Iya, jualan nasi juga. Oh gitu. Dari situlah ada campur tangan Bu Haji juga, yang akhirnya Iya. Bu Haji mau nggak mau secara tidak langsung juga akhirnya bisa untuk masak gitu. Siap. Nah, dengar-dengar katanya antara Pak Haji dan Bu Haji ini kayaknya punya sekat, tapi nggak jauh beda gitu. Kalau Pak Hajinya sukanya tentang rasa, kalau Bu Hajinya ini katanya pinter masaknya. Wah, ini kayaknya antara suami istri, Pak Hajinya ngerasain,
Bu Hajanya yang masak gitu. Gimana itu menurut Bu Haja? Kalau memang masalah kuliner ini, Bu Haja sendiri setiap kali ingin kuliner yang baru atau masakan yang baru, itu referensinya dari mana? Kalau tiba-tiba ada ide baru gitu Bu Haja, apa Bu Haja itu dengar dari orang atau Bu Haja itu sering coba-coba sendiri Bu Haja kalau dalam masakan gitu? Ya kebanyakan dari pembeli itu sendiri. Ya Bu Elok coba masak ini. Oh ya, ya itu sudah. Kesulitan nggak Bu Haja pada saat itu permintaan? Biasanya apa? Pernah ingat nggak salah satu aja menu yang pernah diminta oleh pembeli pada saat itu pada konsumen? Ya selama saya bisa saya sanggupin, kalau saya nggak bisa enggak. Daripada Iya. Salah satunya pernah ingat nggak masakan apa namanya Bu Haja apa pada ya? saat itu? Ayam kampung. Yang pada saat itu di request oleh konsumen gitu Bu Haja. Salah satu aja yang terlintas dalam pikiran Bu Haja. Apa ya? Mungkin ya insya Allah yang pedas itu. Ayam pedas. Ayam pedas itu akhirnya saat itu Bu Haja memang belum bisa apa gimana? Ya awalnya memang nggak bisa, Nggak bisa. lah. Terus itu dapat dia. referensinya dari Ya. mana? Ya dari pembeli itu juga. Dari pembeli itu juga Ya. dan Bu Haja coba untuk mengolahnya. Mengolahnya. Dan apakah ada bumbu rahasianya nih kalau Bu Haja yang masak nih? Ya nggak ada lah. Yang Nggak bener. Lu biasanya Ya begitu. sudah. Takut ada yang nyalip. Enggak dah. Oke, Pak Haji dan juga Bu Haja boleh nih sambil lalu nanti sama-sama ngasih obrolan sama ke kita ya, informasi juga. Membangun suatu usaha itu sebenarnya susah atau gampang sih, atau gampang-gampang susah, Pak Haji, Bu Haja? Sebenarnya gampang karena ada Mawar. modalnya. Modal. Susah enggak ada modalnya. Susah nggak ada modal. Ya gitu, Oke. gitu. Jadi membangun usaha itu dari kedua-keduanya, kalau ada berarti perjalanan usahanya ini akan lancar kan gitu. Iya. Masalah kesuksesan, kerezekian kan kembali kepada Allah kan gitu, yang beri rezeki kan di sana. Masya Allah. Jadi yang jelas kalau kita saya dengan istri ini Bu, meniti karir di usaha ini mesti ada lebihnya dan kurangnya kan. Kurangnya kan kurang anggaran. Itu yang jelas yang dialami. Kan mau usaha ini anggaran tidak ada kan tidak akan terwujud kan ke sana. Jadi seperti itu. Jadi kendala terutama adalah modal atau anggaran ke sana. Jadi itu. Sehingga saling berpikir kan gitu. Jadi semampunya, mampu usaha apa pertama yaitu yang dilaksanakan. Setelah itu kalau punya modal lagi ya ditingkatkan lagi ke yang jenis lain kan. Seperti itu. Tidak langsung sekian macam masakan enggak. Nah, Bu Haja sendiri kira-kira usaha pertama kali keluarga Bu Haja sama Pak Haji ini apa sih sebenarnya sebelum menjadi warung elok sekarang ini? Boleh dong tahu gitu. Awalnya ya jual es limun. Es limun. Ya. Oh ya. Setelah itu membekak kok maju, ditambah jual bakso. Oh, sempat jual bakso. Ya. Oke. Setelah itu sambil jual rujak. Ini di satu tempat ini atau sebelumnya pernah hijrah kemana-mana gitu? Ya, Bu hijrah Haji? kemana-mana di mana ada pengajian. Begitu. Saya ikut juga. Berarti berpindah-pindah tempat Ya. dagangan Pindah Bu Haja tempat. Ya. Pak Haji pada saat, dan Pak Haji pun juga selalu mengiringi Ya. jualan berdua kan Ya, iya. Pak Haji dan Bu Haji ya. Iya. Dan kira-kira butuh berapa lama sih merintih sebuah usaha dari kecil, hanya jual es limun, tiba-tiba alhamdulillah sekarang udah jadi warung elok, warung yang ini pemirsa pasti penasaran, warungnya rame loh, alhamdulillah loh ya, masya Allah, Bismillah, masya Allah. Ini apa sih yang membuat kalian itu semangat Pak Haji, Bu Haja untuk, kadang kan orang kalau hanya sekedar aduh jualan ini doang bosen, udah gak tahu mau jualan apa lagi, hilang lagi orangnya, dagangan hilang, orangnya juga hilang gitu. Tapi Pak Haji dan Bu Haja ini masih terus gitu sampai akhirnya menjadi seperti ini. Seperti apa sih untuk menginspirasi orang-orang yang mau putus asa menurut Pak Haji, Bu Haja, seperti apa?
Sebetulnya ini sudah diniati Bismillah ya. Iya. Diniati Yakin. Bismillah untuk dan yakin dan waktu meniti karir di usaha kuliner ini, sehingga hati dari istri maupun saya ini saya kan yakin dengan keyakinan yang udah istilahnya udah masuk ke hati kan, sehingga usaha itu gagal maupun tidak gagal itu tetap diteruskan Gitu. terus. Jadi semua gagal tidak berhenti, terus terus dibangun terus untuk membentuk usaha ini kan, sehingga sampai saat ini ya seperti inilah gitu. Sebagai kedua orang tua, untuk putra-putri Anda, anak-anak Anda, apa yang Anda salurkan kepada mereka untuk mereka itu menjadi orang yang sukses juga seperti kedua orang tuanya? Apa sih yang selama ini Bu Haji ajarkan kepada mereka? Sebenarnya gini, kalau kepada anak itu yang diutamakan adalah pendidikan. Jadi pendidikan punya cita-cita itu di atasnya orang tua kan gitu. Jadi tidak sama atau tidak di bawahnya kan gitu. Karena anak itu harus lebih pintar dari orang tuanya. Ini sebagai pengganti kedua orang tua kan gitu. Jadi kepada anak ini ya pendidikan yang terutama. Jadi masalah kerja itu bukan masalah utama kan gitu. Kerja itu kan belakang hari kan. Jadi pendidikan ini yang diutamakan, sehingga kami sekeluarga ini bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi kan gitu. Jadi harus di atasnya orang tua. Itu cita-cita kedua orang tua. Oke. Seperti itu. Bu Haja sendiri alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ini untuk teman-teman, masih ingat ya teman-teman alumni yang lain yang ingin sekali tentunya ingin mengawali, apalagi dengan suasana masih seperti ini pandemi, bahkan ada yang sudah sukses, akhirnya mereka ya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya kembali. Amin. Sampai ada yang gulung tikar seperti itu ya. Bu Haja, Bu Haja sampai sekarang alhamdulillah Allah lindungi keluarga, Amin. usahanya. Sampai sekarang ini motivasi buat mereka. Apa Bu Haja yang bisa Bu Haja yakinkan kepada mereka bahwa kita bisa kok gitu. Kira-kira apa Bu Haja? Yang penting ya sudah yakin, insya Allah Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Selama kita meminta, yang penting bersujud pada Allah. Motivasi yang luar biasa loh Bu Haja. Ngomong-ngomong, kuliner yang Anda jual apa aja sih Bu Haja masakannya? Masakan ala desa. Oh, masakan-masakan kampung. Iya. Wow, itu berarti macam-macam ya. Oke, penasaran. Nanti saya tunjukkan deh tempatnya. Oke, pemirsa. Bu Haja, Pak Haji, terima kasih banyak untuk kali ini. Saya sudah senang sekali bisa hadir di tengah-tengah keluarga Pak Haji, Bu Haja. Mudah-mudahan saya boleh nanti mampir ke warung, boleh ya? Monggo. Boleh Monggo. dong. Saya ingin nyobain. Ini pemirsa juga udah penasaran. Tahu warung Elok itu seperti apa? Nah, pemirsa podcast, terima kasih untuk sekarang untuk kita bincang-bincang bareng si pemilik dari warung Elok ya, yaitu Pak Haji Suyono dan juga Ibu Haja Elok. Penasaran seperti apa warungnya, dan kita akan langsung aja check it out, langsung keluar, kita lihat bagaimana suasananya. Yaudah, pantengin terus, sebentar lagi saya mau keluar. Bim salabim, abra kata bra, pring. Bim salabim, habra kata branya, udah ada di pinggir jalan. Oke pemirsa podcast, ini dia tempatnya. Tepatnya saya berada di daerah Jelbuk ya, Jalan Raya Bondowoso Jember. Jadi kalau dari situ Bondowoso, pas di Gapura perbatasan Jember, dikit lagi berapa meter lagi tuh di desa Jelbuk. Dan inilah tempat dimana Anda kalau memang dari situ Bondo ke Jember atau dari Lumajang ke situ Bondo atau Bondowoso, jangan lupa mampirnya di sini. Luar biasa sekali. Yang penting ini, kalau Anda lapar, kalau Anda pengen cemil, ya udah datang aja ke sini. Kemana? Ke sini nih, ke sini nih. Go! New tracks like who's that? I'm new, come back better than last year. Tada! Oke, pemirsa podcast, penasaran? Saya sudah ada di dalam dan saya sudah lapar.
nasi-nasi ini sudah memanggil saya. Kita lihat dulu. Ada, oh ternyata ini seperti ya prasmanan lah seperti itu. Nggak apa-apa Mbak, silakan aja Mbak. Langsung aja silakan. Oke, ini barang Mbaknya. Dan berbagai macam, ada beberapa dua jenis nasi ternyata di sini. Ada nasi putih dan juga di sini ada nasi jagung. Nah ini. Dan seperti apakah menu-menunya? Menu-menunya masakan kampung. Itu yang lebih enak karena semua lidah pasti akan punya cita rasa beda-beda dan nggak perlu Anda butuh satu menu, beberapa menu juga bisa kok. Ayo kita ke sini, aku mau yang mana ya? Jadi bingung gitu ya. Dan inilah ya, masakan-masakan kampung yang bisa Anda nikmati di Warung Elok Jelbuk, Jalan Raya Bondowoso, Jember. Silakan aja. Pokoknya gampang loh alamatnya ini ya. Dekat perbatasan Jember udah bisa langsung. Ini di sini kita bisa lihat nih masakan-masakannya. Mulai dari masakan santan ada, beningnya juga ada. Lauknya mulai dari ayam, sampai telur, sama bergedel, sama itu namanya pepesan. Apaan tengah tahu dah. Telur mulai dari telur asin sampai telur itu ya. Telurnya itu telur biasa, telur rebus, telur asin. Ini ikan-ikannya macam-macam ikan laut ini di sini. Ulala. Dan saya bingung sekali pemirsa. Begini nih kalau prasmanan ini kayak begini nih. Tahu nggak? Ada kepiting lagi reoni. Ini dia nih. Ini dia. Dan ini kuah-kuahnya nih. Ini tinggal pilih aja nih, ya. Silakan. Kayaknya ini lebih fokus ke sini, ya, biar pemirsa tahu. Nah, ini dia. Ini macam-macam loh ya, masakan-masakannya. Jadi nggak perlu Anda ragu untuk datang. Perut lapar, pengen ngemil, pengen apa? Ya, cemilan juga ada di sini ya. Coba dilihat ini semuanya ya. Macam-macam ya. Oke, dan ini juga di sini berbagai macam minumannya juga macam-macam, mau seger-seger, ada jus ya. Hai Mbak, ini Mbaknya. Oke, yang saya nanti melayani saya ini bentar lagi ya. Oke, dan ini dan luar biasa sekali. Dan bisa dilihat tempatnya juga strategis ya. Tinggal duduk di mana aja, strategis tempatnya, dan tentunya masakannya pastinya steril dan pokoknya lezatos ya. Oke lah kalau begitu. Selamat menikmati pemirsa podcast. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa kalau Anda ada waktu untuk jalan ke Bondowoso Jember. Ya ini ya di Desa Jelbuk ada Warung Elok. Pokoknya tadi udah bisa lah Anda lihat ya, dan mampir dong ke sini ya. Selamat makan dan salam kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast.